Hai nakama, gimana kabar kalian di hari ini? Semoga sehat selalu serta dilimpahkan rezekinya ya. Dan selamat datang di Mager Kamar. Kembali ke pertarungan sengit antara Kaido dan Luffy yang masih beradu kekuatan terkuat mereka masing-masing. Di sisi lain terjadi flashback Kaido saat masih muda yang selalu membuat onar dengan angkatan laut. Sampai kabar tersebut didengar oleh kru Rock the Sebek dan meminta Shirohige muda untuk merekrutnya dan menjadikan dia sebagai salah satu penolong kuat kru bajak laut mereka. Namun setelah kekalahan mereka di Good Valley, Kaido kabur lalu memutuskan untuk membuat kelompok bajak laut sendiri yang kita kenal saat ini. Dan ternyata sejak dulu King dan Kaido menantikan sosok Joyboy yang mereka dengar dari para pengikut Oden. Kembali ke masa sekarang, terlihat awan Hagoromo milik Kaido mulai menghilang, yang membuat Pulau Onigashima akan jatuh ke bawah. Namun dengan tekad dan semangat Momo, dia berhasil membuat awan Hagoromo miliknya sendiri dan berhasil menopang pulau itu. Kembali ke Luffy yang punya tekad kuat dan dukungan dari semua orang, dia pun berhasil mengalahkan Kaido sampai membuatnya jatuh ke bawah. Dan Momo juga berhasil mendaratkan Pulau Onigashima dan menyelamatkan ibu kota bunga. Kaido yang sekarat jatuh masuk ke lara api yang panas sama seperti Big Mom dan kemungkinan mati di sana. Sedangkan Luffy yang kelelahan jatuh dari atas dan berhasil ditangkap oleh Yamato. Dan kini sudah dipastikan perang ini dimenangkan oleh Luffy dan para aliansinya. Yang membuat semua orang terharu senang mendengarnya. Karena kini negeri Wano selama 20 tahun terbebas dari belenggu rejim Kaido dan Orochi yang kejam itu. Di momen itu terjadi gempa akibat letusan gunung api bawah laut yang membuat kepanikan di seluruh negeri Wano. Namun di tengah kepanikan itu, muncul Momo di ibu kota dengan wujud naga besarnya. Warga Wano yang menyangka itu Kaido ketakutan dan lari. Namun Momo berhasil membuat semua orang yakin bahwa dia bukan Kaido dan menjatuhkan diri ke tanah yang membuat dia terhalang oleh debu. Melihat itu semua orang terkejut. Ada beberapa sosok yang keluar dari kepungan debu tersebut, yang tidak lain adalah Hiyori dan para pengikut setianya. Dan tidak lama muncul sosok gagah mirip perawakan Oden yang maju ke depan yang membuat semua orang pengikut Oden berlutut di hadapannya. Ternyata dia Momo yang sudah dirubah menjadi sosok dewasanya. Dia memberitahu kepada seluruh orang negeri Wano bahwa dia dan para aliansi bajak lautnya telah mengalahkan Kaido beserta sekutunya dan berhasil membebaskan negeri Wano dari penderitaan selama ini. Dan dia juga bilang akan memimpin negeri Wano sebagai shogun yang baru. Mendengar itu semua orang terkejut dan bahagia karena kini mereka sudah merdeka dan gembira dipimpin oleh pemimpin yang mereka harapkan selama ini. Singkat cerita, di ibu kota Wano beberapa hari setelah perang besar, terlihat semua orang bahagia dalam keadaan damai dan akan mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Berpindah ke Luffy yang baru sadar setelah masa pemulihannya, dia langsung dengan semangat makan apapun yang ada di hadapannya sampai semua orang kewalahan. Begitu juga dengan Zoro sampai menggunakan mode asuranya hanya untuk makan saja. Terlihat Luffy dan Zoro terkejut ketika Momo yang berubah menjadi dewasa. Namun Momo malah dijahili mereka dan Momo dengan manjanya berlindung di pelukan Nami. Melihat itu Nami marah besar karena Momo yang sudah dewasa meraba susunya. Sanji dan Brook pun senang karena Momo sudah hilang hak istimewanya. Setelah itu mereka pun melakukan mandi bersama. Singkat cerita, pesta besar di seluruh negeri Wano pun dimulai. Terlihat semua orang senang dan bahagia. Berpindah ke Robin yang melihat Poneglyph dan bertemu dengan kakek bertopeng merah yang ternyata mantan shogun terdahulu, yaitu ayah dari Oden. Berpindah ke Udon, terlihat sisa anak buah Kaido yang terluka dibantai oleh salah satu admiral, yaitu Ryokugyu, yang datang ke Wano, termasuk King dan Queen yang dengan mudah dihisap energinya oleh Ryokugyu.
Kembali ke Luffy yang sedang berpesta, kedatangan Kid yang membawa kabar koran tentang nilai bounty mereka yang naik jadi 3 miliar berry. Dan setelah kabar 2 Yonko tumbang, Luffy pun diangkat jadi seorang Yonko oleh pemerintahan dunia. Kembali ke Ryokyugi yang sudah sampai di depan ibu kota Wano, dihadang oleh Momo, Yamato, dan para samurai Akajaya. Namun terlihat mereka masih kewalahan melawan seorang admiral tersebut. Dan Momo berhasil melakukan perlawanan dengan bolo beritnya. Namun pas Ryokugyu bangkit dan akan menyerang mereka, tiba-tiba dia terkena serangan haki raja dahsyat dari Seng yang jaraknya begitu jauh. Dia yang menyadari hal tersebut pun memutuskan untuk pergi dari Wano karena ketakutan dan belum siap harus menghadapi seorang Yonko Seng dan krunya. Singkat cerita, terlihat Momo dan Hiyori bertemu pertama kalinya dengan kakeknya sendiri setelah sekian lama. Di sisi lain, saat kru Mugiwara berkumpul, Robin memberitahu bahwa senjata rahasia Pluton ada di bawah negeri Wano. Mendengar itu semua, mereka semua terkejut tak menyangka bahwa senjata kuno kuat itu ada di negeri Wano. Singkat cerita, Momo yang akan menemui mereka terkejut karena Luffy dan kawan-kawan lainnya tidak ada di mana-mana. Dan dia mendengar kabar bahwa mereka pergi tanpa memberitahu Momo dan Kinemon. Mereka pun sangat sedih dan kesal. Sementara itu di pantai Wano, para kapten dan krunya terkejut ketika tahu Yonko baru lainnya adalah Buggy yang membawahi Crocodile dan Mihawk, yang membuat mereka tak menyangka dan tak terima atas kabar tersebut. Singkat cerita, saat Law dan Kid berlayar duluan, tiba-tiba Luffy kedatangan Momo dan Kinemon, dan Yamato yang marah karena tidak pamit kepada mereka. Momo pun menangis karena teringat perjalanan yang telah dilaluinya bersama kelompok Mugiwara. Luffy yang masih khawatir akan negeri Wano memberi Momo sebuah bendera bajak laut Mugiwara yang berukuran besar, dan meminta Momo memasangnya, dan menyatakan akan melindungi negeri Wano kalau ada yang mengusiknya. Setelah itu, Luffy dan teman-temannya pamitan dan pergi melanjutkan petualangan mereka menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Dan sekian pembahasan Ars Wano kali ini. Dan jika kalian ingin maraton, ada di playlist ya, atau koleksi Ars Wano. Di sana ada petualangan Luffy Ars Wano dari awal sampai akhir. Dan itu saja yang dapat saya bahas kali ini. Sobat Mager, jangan lupa support terus channel ini. Hayu angkat jangkar, pasangkan layar, mari kita berlayar.